Halo guys, ketemu lagi di channel aku. Nah, jadi hari ini aku mau kasih tahu ke kalian beberapa hal tentang kultur dan gaya hidup di daerah Tangerang Selatan ini. Jadi, tadinya itu aku pertama kali kan datang ke Pamulang. Jadi, aku pikir Pamulang itu kan kemana-mana deket sama stasiun atau busway, dan ternyata anggapan aku itu salah. Jadi di Pamulang itu emang asli kemana-mana tuh jauh, jauh. Jarak stasiun kereta aja tuh Sudimara tuh, itu Sudimara tuh yang paling deket, jaraknya 7 km. Kalian bisa bayangin ya kan, bukan apa-apa ya, selain jauh kan itu biayanya juga diperhitungkan gitu kan, karena mobilitas aku tuh kan sering kerja di wilayah Jakarta sebenarnya. Kenapa aku milih tinggal di Tangerang Selatan? Karena memang biaya hidup di sini lebih murah ya, dari segi tempat tinggal, makanan gitu-gitu kan. Nah, jadi sesuai judul tadi ya, aku tuh mau bilang sama kalian kalau aku bakalan room tour tempat tinggal aku selama di Tangerang Selatan. Aku tercatat udah 3 kali pindah selama di Tangerang ini, di Pamulang, terus di Sudimara, sama di sini tuh ada deket kosan lama juga di Sudimara. Jadi aku mau room tour kosan aku yang baru aja ya, karena yang 2 kos sebelumnya aku nggak sempat ngerekam sama sekali karena aku sibuk kerja ya kan. Apalagi ya, yaudahlah kita mulai aja dari sekarang. Jadi ini kamar aku, ini kamar yang aku sebenarnya tinggal berdua di sini ya kan, sama teman aku. Cuman ya inilah penampakan kamar kita. Nah ini, jadi sebenarnya di sini tuh eh, kosannya itu, nah, ini dia kosan aku. Nah, jadi aku tinggal di daerah, untuk sekarang ya, tinggal di Vanya Park, itu di daerah BSD. Tarifnya sebulan itu kita bayar 1.300.000 satu orang, karena di sini tuh kayak ada semacam bangunan. Dia terdiri dari ruangan tuh ada satu ruangan tuh 2 kamar. Jadi satu orang kita tuh bayar 1.300.000. Di kamar ini sendiri udah include kasur. Nah, ini ada 2 kasur ya kan. Terus ada bantal juga, sama ini ada AC. Nah, kalau kalian bisa lihat ini ada AC, ya kan, ini berapa ya? Setengah atau satu, kayaknya setengah PKC. Dan juga dikasih, nah ini lemari. Nah, ini lemari sama ini ada meja kursi juga untuk meja kursi aja ya, tidak dengan skincare. Nah, jadi untuk kamar ya kayak gini lah. Nah, kalian bisa lihat untuk kamar sendiri ini mungkin 2,5 kali 3 meter atau 3 kali 3 ya. Aku nggak pernah ngukur sih, tapi menurut aku ukuran segitu. Nah, kemarin di sini nah ada TV, cuman karena satu dan lain hal TV-nya udah nggak ada lagi guys. Oke, sekarang kita lanjut ke daerah luarnya. Di sini kita ada dapur. Nah, jadi sebenarnya kalau ini kan pintu masuk nih, ini aku kasih lihat bagian luarnya ya. Nah ini daerah Vanya Park di Anarta House itu memang bangunnya itu kayak gini semua nih ha. Jadi dia disewakan itu, ownernya itu punya satu gedung bertingkat, yang mana setiap gedung bertingkat itu ada kamar-kamarnya. Jadi satu ruangan itu ada 2 kamar. Harganya tuh macam-macam sih sebenarnya, cuman di kita itu 1.300.000 per orang. Jadi kalau kali itu 2.600.000. Nah ini, nah jadi kalau kosannya sendiri itu sebenarnya, nah tuh begitu buka pintu itu langsung dapat dapur. Nah, ini dapurnya kita, ada dispenser ya kan. Ini ada rak ya, inilah anak kosan itu kan bukan kaum yang banyak duit jadi. Nah ini situasi dapurnya. Nah ini dapurnya, kayak kompor ini kita punya pribadi, peralatan-peralatan masak ini kita punya pribadi. Nah ini nah ini kayak piring segala macam itu kita punya pribadi. Di sini kamar mandi. Itu di situ ada kamar mandi, tapi aku nggak bisa buka karena lagi ada orang mandi di dalamnya. Nah, itu tadi dia ya guys, sudah aku kasih tahu ke kalian room tour kosannya aku, mulai dari yang tadi ada halaman luar. Sebenarnya nggak halaman luar juga kan, saya kayak aku kasih lihat eksteriornya gedung ini tuh kayak mana. Cuma nanti uh, kalian sebenarnya bisa lihat di Google Maps juga sih Anarta House itu kayak gimana. Jadi tadi itu dari depan sampai ke dalam aku udah kasih lihat kalian gimana bangunannya gitu kan. Sebenarnya kalau untuk segi bangunan sendiri, ini termasuk minimalis ya kan, nggak yang besar, nggak yang terlalu kecil juga. Nah, saudara-saudaraku sekalian, jadi alasan kenapa aku memilih tinggal di daerah Tangerang Selatan ini, tepatnya di Vanyapak, itu karena memang di sini tuh suasananya ya urban, urban perkotaan, terus nggak terlalu berisik, nggak terlalu hiruk pikuk juga kayak Jakarta. Dari segi harga juga ya masih masuk akal lah ya, 1.300.000 sebulan tuh kita udah dikasih AC satu kamar. Jadi sini kan ada 2 kamar tuh. Nah, jadi ada satu, masing-masing kamar tuh satu AC. Untuk biaya listrik sendiri aku kena sekitar 200.000 per bulan. Jadi untuk kosan aja itu
satu bulannya aku ngabisin sekitar 1,5 juta. Nah itu reminder buat kalian juga yang mau ngekos mungkin di daerah sini nantinya, itu bisa jadi patokan. Sebenarnya nggak hanya Vanya House ini aja, banyak kos-kosan lain di dekat sini, di daerah BSD atau mungkin di luar komplek BSD sendiri juga banyak kan. Mungkin dari beberapa di antara kalian tuh berpikir, kamarnya kecil ya, rumahnya kecil ya, cuman ada dapur dikit, sama kamar mandi, nggak ada ruang tamu, nggak ada halaman, bla 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 segala macam ya. Memang seperti itulah rata-rata kosan di sini gitu. Dengan harga segitu termasuk murah sebenarnya gitu kan. Karena kayak dari segi bangunan sendiri, kayak misalnya kan kita tuh ini tuh termasuk komplek kan, kayak uang kebersihan, uang keamanan itu udah nggak bayar lagi. Jadi memang owner udah menanggung semuanya dari biaya yang kita bayarkan 1,3 juta per bulan per orang itu tadi. Nah, masuk langsung ke topik selanjutnya aja ya. Jadi kan aku tadi buat sesuai judul itu ada kayak culture shock di daerah Jakarta sama Tangsel. Jadi yang pertama itu kita mulai dari Tangsel aja kali ya. Kalau di Tangsel sendiri, kemarin di daerah Pamulang itu aku memang susah angkot sama susah kereta api, dan busway juga nggak ada, makanya aku pindah ke daerah Sudimara. Nah, dari Sudimara itu sebenarnya ke kosan itu sama stasiun kereta api itu cuma 5 menit aja jalan kaki, jadi memang apa ya, memang deket gitu kemana-mana. Terus cuman di daerah Tangerang Selatan ini nggak ada yang namanya busway. Nggak tahu kenapa. Jadi bukan, mungkin ya, mungkin ada tapi aku yang nggak tahu gitu. Karena aku tercatat udah 3 bulan ya tinggal di sini. Jadi dari yang Pamulang, Sudimara sama Vanya Park ini udah 3 bulan lebih. Jadi aku lumayan ngerti lah situasi di sini tuh kayak mana. Nah, yang pertama adalah intonasi dan logat orang-orang di sini tuh beda. Jadi kayak Jakarta, Tangerang itu sebenarnya mirip, ada kemiripan logat, dialek, cara bicara, kebiasaan gitu kan. Kayak aku pribadi sebagai orang Medan itu kan terbiasa ngomong tuh rada barbar ya. Jadi kayak kalau kalau orang sini tuh marah kan masih bisa ngomongnya itu tertata gitu. Tapi kalau kita orang Medan tuh kan kalau ngomong misalnya ngomong apa gitu, ngomong biasa aja tuh udah kayak emosian, padahal sebenarnya enggak gitu kan. Jadi ya itu tadi, logat dan intonasi di sini tuh memang agak-agak beda. Dan Jakarta sama Tangerang itu ada perbedaan juga menurut aku dari segi logat ya. Jadi kayak orang Jakarta itu dia lebih halus, lebih apa ya, lebih, kalau Betawi itu kan lebih kayak apa ya, kalau orang Jawa bilang tuh medok gitu. Betawi itu kan kayak gitu dibandingkan sama kalian paham gak sih, kayak misalnya di Jakarta tuh kayak lu mau kemana gitu kan, oh iya gue mau ke sana, ikutan nggak gitu. Atau kayak gue nih makan dong, lu mau keluar kan, nah gitu. Saya kalau misalnya itu kalau orang Jakarta. Kalau orang Tangerang gitu kan, orang-orang lokalnya kayak eh mana lu, "Eh, keluar, gue nih makan dong, di mana, sono no." Gitu-gitu, kayak mungkin itulah tadi yang aku maksud medok itu Betawinya dibandingkan Jakarta sama Tangerang Selatan. Jadi sampai sini jelas ya. Terus kalau dibandingkan Medan sama Jakarta sama Tangerang itu, gang sempit itu di mana-mana. Jadi kayak gang sempit di mana-mana tuh maksudnya kayak kalau kita biasa di Medan itu kan, kalau misalnya gang-gang itu misalnya masuk di gang A atau di gang B, ya udah cuman satu gang gitu kan, sebelahnya lagi gang, terus ketemu jalan besar. Nanti dari gang sini ketemu jalan besar gitu kan. Nah, kalau di sini tuh masuk satu gang, nanti belok sini gang lagi, sini gang lagi, ke sana sat 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 sat. Jadi kayak dari ujung ke ujung tuh memang gang-gang sempit semua gitu. Dan banyaknya gang-gang di daerah sini tuh kayak cuma seukuran satu motor tuh nggak, kayak jadi kalau kita tuh ada dua motor papasan ya salah satunya harus ngalah mundur. Dibandingkan gang-gang di Medan itu kan rata-rata gangnya itu besar, bahkan mobil juga bisa masuk kan. Itulah perbedaannya di sini, saking padatnya penduduk sampai lingkungan itu gang-gang tuh kayak ngular-ngular gitu. Jadi kadang kalau misalnya kita kemana gitu, ke tempat teman atau di mana yang masuk wilayah gang itu rada bingung sendiri. Ya pun ini gangnya panjang ya sampai kemana-mana gitu kan. Nah, terus kendaraan cenderung aman. Amannya gini nih, jadi waktu di Pamulang itu sama di daerah Tangerang Selatan yang dekat Sudimara kemarin itu, jadi aku tuh merhatiin sekitar motor, mobil diparkir di luar rumah itu aman gitu. Jadi nggak ada yang ngambil, nggak ada yang nyuri, nggak ada yang ngerusakin gitu kan. Mereka tuh ngeletakin mobil tuh di depan rumah, di dalam gang gitu kan, di gang itu, di pinggir-pinggir gitu, ya dibiarin aja gitu, nggak dimasukin ke rumah gitu, aman. Nah terus di sini tuh kalau misalnya kita di Medan itu kan belanja itu, kalau misalnya di Indomaret atau di mana di mall gitu dikasih plastik, kita bilang di sini plastik, di Medan plastik, kalau di sini bilang kantongan. Nah, di sini tuh nggak ada. Jadi kayak mendukung go green gitu, setiap orang yang belanja di mall atau dimanapun kecuali di toko kelontong gitu, itu bawa kantongan sendiri, bawa apa, tote bag sendiri untuk belanja. Jadi kalau kita nggak ada tas ya kita wajib beli gitu, dan harganya tuh 5.000 3.000 gitu gitulah kan. Nah terus kalau shock berikutnya adalah jam sholat di sini lebih cepat ya.
Jadi kadang aku ngerasa kalau biasanya tuh aku nge-gym kan jam 5 sore gitu kan, jam 5 sore, terus jam setengah 7 aku pulang pas itu deket-deket maghrib gitu kan. Jadi di sini kalau misalnya jam 17.45 belum nyampe jam 6 juga udah maghrib biasanya kan. Jadi aku kayak di situ aku agak nge-lag gitu kan. Aku pikir aku pergi jam 5 pulang jam setengah 7 itu masih sempat sholat gitu, ternyata enggak. Pas sampai kos itu kan setengah 7 tuh siap siap gym kan. Ya udah, nanti tiba-tiba nyambung, tiba-tiba udah isya gitu kan. Baru mau ngambil wudhu sholat maghrib, udah sholat isya gitu kan. Nah itu kayak subuh juga di sini lebih cepat gitu kan. Setengah 5, jam 4 lewat berapa gitu kan, jam 5 pulang tuh udah subuh di sini. Nah jadi perbedaan jam sholat itu kayak apa ya, kayak di sini lebih cepat aja ritme alur hidupnya gitu menurut aku. Kayak ya kalau misalnya di sini jam 7 itu udah siang banget gitu, kalau di Medan kita jam 7 masih pagi hitungannya kan. Terus makanan-makanan di sini tuh kayak ya, menurut aku sih nggak sama cita rasanya kayak yang di Medan. Mungkin nggak tahu kenapa, bukan bermaksud apa ya, bukan bermaksud intimidasi atau gimana, cuman kalau aku ketemu orang sini yang pernah ke Medan itu memang mereka mengakui, dan mereka bahkan bilang sendiri, oh orang Medan ya, di Medan tuh makannya enak-enak banget, murah gini gini gini. Iya bener gitu, dibandingkan di sini makanan tuh kayak menurut aku kayak entah asal jadi entah gimana, nggak ngerti juga ya. Nggak jarang banget sih aku nemu makanan yang memang sesuai sama lidah aku yang kayak aku rasain di Medan gitu. Nah itu aja sih kendalanya, rasa makanan di sini tuh beda. Jadi di sini tuh aku lebih sering masak sendiri sebenarnya. Terus kayak pengamen pengamen badut apalah segala macam, pedagang keliling gitu kan. Kalau di Medan itu kan orang-orang yang dadang dadang lagi dagang keliling itu jarang ya. Nah di apa di sini tuh banyak gitu, kayak pengamen tuh masuk-masuk bank itu udah biasa di sini kan. Terus harga kebutuhan pokok murah dibandingkan Jakarta, iya benar. Nah di sini tuh kalau harga-harga makanan sendiri sebenarnya sama ya kayak di Medan tuh, kayak nasi bungkus tuh 10.000, 12.000, 15.000 udah dapat, beda sama di Jakarta gitu kan. Nah jadi kalau misalnya permasalahan logat dan gaya bicara ini sebenarnya kayak aku agak shock, bukan agak shock, udah shock banget bahkan. Jadi kalau misalnya aku ketemu orang sini gitu kan, atau kayak misalnya di tempat kerja aku tuh kayak ngurangi intensitas bicara. Kenapa? Karena kalau aku ngomong dikira mereka aku tuh marah, padahal enggak gitu kan. Ya udah. Terus busway di sini itu sebenarnya kalau untuk naik kereta sendiri itu gampang, karena kalau di kereta itu kan ada petugasnya yang di tiap gerbong bisa kita tanya. Dan kalau busway itu agak membingungkan sih. Jadi kenapa aku bilang membingungkan, karena aku beberapa kali naik busway jadi aku nggak tahu arah dan tujuan. Terus aku nanya ke petugas yang deket pintu keluar masuk itu kan, dia cuma nunjukin, oh itu busnya yang itu sebelah sana, udah gitu aja. Jadi kan pas sampai di busnya kadang-kadang kan itu bus banyak gitu kan, rutenya kemana, nomor busnya itu kadang nggak kelihatan gitu kan. Terus supir busnya gitu kan di depan, nggak bisa kita ajak ngobrol gitu. Kadang kalau nanya ke sesama penumpang itu mereka juga nggak tahu gitu kan. Jadi aku pernah beberapa kali tuh kelewatan lah, yang salah ngambil bus lah. Itu sempat capek, capek luar biasa kalau naik naik Transjakarta itu sebenarnya kalau kita nggak ngerti rute. Karena susah kan mau nanya orang di situnya juga ada yang nggak tahu gitu kan. Jadi intinya kadang-kadang gini juga, kalau mau naik bus itu kadang kita baru mau ngelihat apa nama busnya sama kayak tujuan gitu, itu kan nggak kelihatan. Jadi kadang bus itu kan cuma semenitan doang berhentinya gitu. Jadi kalau kita kelamaan ngebaca terus dia lewat, ya udah kelewatan. Luar biasa. Dan untuk menunggu bus selanjutnya itu lumayan lama sih, 15 menit gitu kan, 20 menit, tergantung juga sih. Jadi itu yang bikin aku kadang rada-rada kayak membingungkan ini ternyata di Jakarta gitu kan. Walaupun sebenarnya Jakarta sendiri sudah memfasilitasi busway kan sama kereta, kayak ada LRT, MRT juga sebenarnya enak. Nah tinggal kitanya aja sih menyesuaikan diri. Jadi terus selain apa ya, oh iya, perkara lapangan kerja juga ini yang paling trigger sih menurut aku. Kenapa? Karena aku jujur pindah ke sini tuh kan memang pengen cari kerjaan yang lebih bagus daripada di Medan, dan ternyata memang di sini kalau dari segi pekerjaan lumayan banyak dibandingkan di Medan. Kalau dari segi usaha juga, kalau misalnya jual makanan di sini cenderung laku sih, karena banyak banyak orang di sini kan, banyak manusia juga. Jadi kalau aku bilang di sini kerjaan lumayan gampang kalau kalian punya skill. Karena aku di sini kan freelancer, aku juga nggak terikat sama perusahaan, aku nggak terikat sama outsourcing tertentu gitu. Jadi kayak aku tuh main aman, bukan main aman sih, main apa ya dibilangnya. Pokoknya intinya aku freelancer di sini. Jadi untuk pekerjaan freelancer sendiri di sini cenderung gampang. Nggak gampang banget, tapi kalau kalian punya skill dan kalian punya teman, biasanya gampang sih dapat kerjanya gitu. Apa ya, mungkin itu aja lah dulu ya, beberapa beberapa rangkuman dari aku. Mungkin kalau kalian ada yang mau nambahi bisa di komen, atau nanti aku buat video part selanjutnya. Oke, makasih udah menonton, see you on the next